Ya, eh, pada teori ketiga yaitu teori Lewis ya. Di sini saya jelaskan teori Lewis. Jadi kalau pada teori yang ketiga ini, teori ketiga ini perkembangannya lagi ini berdasarkan elektron ya. Tinju dari berdasarkan PEB. Masih ingat apa itu PEB? Di kelas 10 kemarin PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Jadi kata Lewis, asam adalah penerima pasangan elektron bebas atau akseptor. Jadi jika ada senyawa yang dalam reaksi kimianya dia menerima pasangan elektron bebas, berarti dia bertindak sebagai asam. Kemudian bahasa itu adalah pemberi atau donor pasangan elektron bebas ya. Nah, begitupun sebaliknya tadi dari asam, berarti bahasa dia pemberi. Nah, kalau tadi perlu kita tekankan di sini adalah hati-hati dalam memberikan sifat asam dan basa di teori Bronsted-Lowry. Tadi itu kalau di Bronsted-Lowry asam sebagai donor, tapi dia donor proton ya, zat yang memberikan donor proton, sedangkan basa yang bertindak sebagai penerima atau akseptor proton ya. Itu kalau di Bronsted-Lowry, tapi dia proton ya. Kalau di teori Lewis dia sebaliknya, tapi dia berdasarkan pasangan elektron bebas. Asam sebagai penerima, akseptor atau akseptor pasangan elektron bebas, basa sebagai pemberi atau donor pasangan elektron bebas. Jadi sebaliknya ya, jangan sampai nanti terbalik-balik dalam mengerjakan soal tentang konsep asam basa. Nah, jadi contohnya kayak begini. Jadi misalnya ada reaksi kayak begini. BF3 misalnya ditambah dengan F-. Nah, ini akan menghasilkan BF4. Bagaimana prosesnya dan yang mana ke asam dan yang mana ke basa ya, bisa kita lihat dari sini ya. Dan memang ini bukan kebanyakan ya. Jadi teori Lewis ini dalam menentukan asam dan basa harus mempunyai pasangan elektron bebas. Kalau tidak mempunyai berarti susah untuk menilai mana asam mana basa berdasarkan teori Lewis. Nah, kalau kita mau tinjau mana asam mana basa, kita gambar dulu struktur Lewisnya ya. Jadi saya harap Anda masih mengingat menulis struktur Lewis. Silakan tonton live video saya di kelas 10 ya. Kelas 10 tentang ikatan kimia ya. Di situ ada struktur Lewis ya. Nah, kemudian kalau BF3 begini ya, begini strukturnya. Sedangkan kalau F- itu berarti dia begini ya. Ketika berikatan menjadi BF4 itu maka dia mendonorkan ke sini. Ingat menurut kaidah kestabilan itu harus stabil ya. Harus oktet ya, 8. Maka BF3 ini bisa berikatan dengan F seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi pelajaran kelas 10 ini adalah ikatan koordinasi. Nah, karena ini F ceritanya ini F dia memberikan pasangan elektronnya ke BF3. Berarti yang bertindak sebagai asam adalah BF3. Sedangkan basa adalah F-. Yang ini ya basa. Maka begitulah dalam menentukan asam dan basa pada teori Lewis. Jadi sekali lagi Anda harus betul-betul bisa menulis struktur Lewis. Bisa menulis struktur Lewis, baru lihat di situ yang mana bisa berikatan ya. Lihat pada PEB-nya. Lihat pada PEB-nya baru kita kasih oktet ya. Jadi ceritanya ini B sudah oktet ya 8. Yang tadinya tidak oktet. Yang tadinya di sini tadi sebelumnya tidak oktet karena 6G. Artinya dia bisa oktet ya. Tapi walaupun begini dia tetap stabil ya BF3. Karena atom boron bisa menyalahi kaidah penyimpangan kaidah oktet. Jadi bisa
tetap stabil dalam keadaan BF3. Tapi ketika ada unsur lain mau masuk menjadi BF4 ini seperti yang kita lihat, maka tetap masih bisa terjadi ikatan. Nah, dari sini kita bisa melihat mana asam dan mana basa. Nah, kemudian mungkin satu contoh lagi ya. Misalnya ada reaksi H+ ya. H+ ditambah Cl min menghasilkan Cl. Nah, kita gambar struktur Lewisnya. H+ ini struktur Lewisnya tidak ada, maksudnya tidak dalam penulisan struktur Lewisnya tidak ada elektronnya. Nah, masih ingat H1 ketika menjadi H+ berarti dia melepaskan elektronnya. Artinya elektronnya 0 ya. Elektronnya sama dengan 0. Artinya tidak ada kita bisa gambarkan titik-titik elektron di sekitar H. Nah, itu struktur Lewisnya H+. Kalau Cl min, nah, saya perlihatkan sini Cl min berarti kan kalau Cl kan kita kembali lagi ya. Saya ingatkan tidak apa-apa sedikit di sini konfigurasinya 17 287. Berarti kalau dia menjadi Cl min artinya dia sudah menerima satu elektron, berarti 288. Jadi 8 elektron valensinya. Jadi Cl min itu 8 elektron di sekitarnya ya. Artinya ada 4 pasang. Nah, ketika berkata menjadi HCl, maka ini pasangan elektron bebas dari Cl itu mendonorkan ke H. Sehingga terjadi ke H+ ya. Jadi sehingga terjadi ikatan. Ini tadi H+ ya, sorry. Ini Cl min ya. Saya tulis dulu muatannya. Jadi sebenarnya ini yang di atas muatannya ini saya tulis begini saja supaya terlihat jelas. Nah, ini sebenarnya bermuatan ya, bermuatan min. Bermuatan min. Nah, jadi karena dia ini mendonor, sini tadi tambah ya, sorry. Nah, mendonorkan ke H+. Sehingga menjadi seperti ini. HCl. Dia berikatan ya. Nah, sehingga terjadi serah terima pasangan elektron bebas. Nah, yang mana sebagai asam? Nah, asam adalah dia penerima pasangan elektron bebas. Nah, makanya H+ ini bertindak sebagai asam. Sedangkan Cl bersifat basa ya karena dia mendonorkan. Nah, kita kembali lagi ke definisinya. Donor pasangan elektron bebas. Jadi tetap sama ya. Nah, sama juga di waktu saya jelaskan tadi Arrhenius. Nah, H+ itu asam. Makanya di teori Lewis juga pun mengatakan asam itu H+, cuma berbeda teorinya. Ya, jadi sekali lagi ketiga teori tadi yang saya sampaikan di atas itu tidak ada saling bertentangan, cuman dia saling melengkapi ya. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, jadi beginilah cara menentukan mana asam dan mana basa di struktur di teori Lewis ya. Dan kebanyakan itu nanti kebanyakan ya asam itu kalau dalam Lewis biasanya dia bermuatan positif ya, H+, Fe2+, kebanyakan yang begitu ya asam. Yang bermuatan atau biasa dibilang yang memiliki orbital kosong ya, bisa juga zinc 2+. Sedangkan yang basa itu yang memiliki PeB kayak NH3 basa, kayak Cl min tadi, F min yang pangkat minus, kebanyakan yang pangkat minus ya, itu bersifat OH min juga bersifat basa ya, H2O termasuk bersifat basa kalau dia dalam teori Lewis karena memiliki PeB. Jadi semua yang ada PeB-nya itu pasti bersifat basa. Ya, mungkin begitulah yang bisa saya sampaikan tentang konsep konsep teori asam basa ya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan bisa ditanyakan lagi di komen untuk memperjelas bagaimana teori-teori asam basa ini ya. Part setelahnya nanti kita akan lanjut lagi ke bagaimana cara memakai indikator untuk menguji secara langsung bagaimana itu asam dan basa ya ketika kita langsung uji di dalam laboratorium ya di part selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf atas kekurangan.
Semoga Anda bisa memahami, dan kami akan berusaha bagaimana caranya supaya apa yang kami sampaikan bisa dipahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.